Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala al ulama wa tidhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri ati'umu la tajramu. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan selamat dipertemukan kembali di tausiah rutin Rahmatul Ummah Channel. Mudah-mudahan segala apa yang telah kami tayangkan berupa video-video tausiah yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah besar manfaatnya. Kita lanjutkan bahasan kitab Qomi Ut-Tughyan, yang mana bahasan kali ini tentang cabang iman yang ke-49, yaitu ta'atu ulil amri fi amrihim. Wajib bagi seorang muslimin ataupun muslimat menuruti segala apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Wa tahiyatuhum, dan wajib bagi kita sekalian menghormati, memuliakan pemerintah. Arti taat di sini tidak semua aturan atau perintah pemerintah wajib kita turuti. Yang wajib kita turuti itu aturan pemerintah dan perintah daripada pemerintah yang sekiranya tidak melanggar aturan agama. Seandainya melanggar aturan agama, sekalipun diperintahkan oleh pemerintah itu sendiri melalui undang-undang wakil-wakil rakyat, maka tidaklah wajib untuk dituruti. Hal ini disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak diwajibkan kita sekalian sebagai rakyat untuk menuruti segala perintah makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khalik. Hal ini walaupun kita sebagai rakyat wajib menurut perintah kepada pemerintah tersebut yang baik-baik saja, karena hadis Nabi tadi menjelaskan tidak boleh kita mentaati seorang makhluk sekalipun pemerintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mentaati pemerintah dan memuliakan, menghormati pemerintah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada utusan Allah, wa ulil amri, dan taatlah kepada pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Yang mana hal ini ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah para alim ulama yang mempunyai ilmu dan pemerintah yang adil. Maka sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ato'a amiri faqad ato'ani wa man aso amiri faqad asoni. Barang siapa yang mentaati pemerintahanku, berarti orang tersebut telah mentaati aku. Dan barang siapa yang membangkang kepada pemerintah angkatanku, maka sama halnya orang tersebut bermaksiat
kepadaku. Maka dalam hal ini wajib kita sekalian mentaati aturan-aturan pemerintah yang baik-baik. Adapun pemerintah yang menganjurkan kita untuk tidak berbuat baik, itu jangan dilakukan. Tapi itu kayaknya mustahil. Pemerintah yang mengemban amanah dari rakyat tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lakin la yuta'u fil haram wal makruh. Apakah kita wajib mentaati kepada pemerintah yang mana pemerintah tersebut seandainya melarang bi'adami surbi duhon al ma'ruf al-an wajabat alaihim ta'atuhu li'anna fi ibtolihi maslahatan amatan. Maksudnya, apabila pemerintah melarang kepada kita sekalian untuk tidak menghisap rokok, kalau memang itu dilarang oleh pemerintah, wajib kita untuk mentaatinya. Tapi pemerintah Indonesia tidak melarang, hanya memperingatkan. Kita baca di bungkus-bungkus rokok, peringatan pemerintah, bukan larangan pemerintah. Seandainya pemerintah itu melarang kita untuk tidak merokok, wajib kita untuk mentaatinya. Karena kita wajib untuk mentaati pemerintah. Karena masalah rokok itu tidak dilarang oleh pemerintah, sekedar peringatan. Maka boleh kita untuk menghisap rokok. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apakah berat di hari kiamat seseorang yang dinobatkan atau terpilih menjadi seorang pemimpin untuk memimpin rakyatnya? Alangkah beratnya pertanggungjawaban pemerintah kalau di Indonesia dari mulai RT sampai tingkat pusat, yaitu seorang presiden. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat tentang orang-orang yang dipimpinnya. Apakah orang yang dipimpin ini dipenuhi segala kebutuhannya, segala pendidikannya, segala kebutuhan kesehatannya? Apakah betul-betul pemerintah ini bisa memenuhi kemauan rakyat? Maka apabila kemauan rakyat ini hanya ditampung, tidak dilaksanakan, maka tunggulah hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan lebih besar. Innakum satahrisuna alal imaroh wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Maglulatun yadahu ila unukihi pakkahu adluhu au bikohu juruhu. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian itu sangat bernafsu besar untuk menjadi seorang pemimpin besar. Maka ingatlah, bagi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya tidak ringan. Mengapa tidak ringan? Sebab apabila pemerintah sudah diangkat oleh rakyatnya melalui pemilihan, tidak adil dan sering mendolimi orang-orang yang dipimpinnya, ingatlah, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat akan menjadikan kesengsaraan yang sangat besar. Bagaimana rupanya kesengsaraan yang sangat besar yang akan dialami oleh pemerintah yang dolim kepada rakyatnya? Maglulatun yadahu ila unukihi. Kedua tangannya akan dibelenggu sampai ke punggungnya. Na'udzubillah. Jadi apabila kita di hari kiamat di alam mahsyar menemukan orang-orang seperti ini, dua tangannya dibelenggu sampai ke pundaknya, itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemerintah yang sering mendolimi rakyatnya. Pakkahu adluhu au bikohu jurhu. Pemerintah yang adil akan ditolong dengan keadilannya, dan pemerintah yang dolim
akan terjerumus ke neraka jahanam karena kezalimannya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan di video pertama bahasan cabang iman ke-49, yaitu mentaati pemerintah, besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan silakan setelah menonton dan menyimak video ini, share kepada yang lain agar lebih bermanfaat. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.